Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Kembali kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini Jumat 10 Juni 2022. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tetap sehat dan bahagia. Izinkan saya, Liana Pujiastuti, mengajak Anda berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat senantiasa taat dan setia dalam segala keadaan. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan Roh Kudus agar dalam gumul juang kami tetap taat dan setia kepadamu. Dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini bertajuk kaktus. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, apakah Anda menyukai kaktus? Seorang kenalan saya sangat menyukai kaktus. Dulu saya tak habis mengerti mengapa orang menyukai kaktus. Tanaman penuh duri, di mana letak keindahannya? Baru ketika saya melihat bunga kaktus yang menawan, saya bisa mengerti mengapa orang menyukai tumbuhan yang satu ini. Apalagi ketika saya mengetahui gaya hidup dan kegunaannya, tak pelak saya ikut menjadi penggemarnya. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering, gurun, semi gurun, padang rumput kering, hutan meranggas. Umumnya kaktus banyak dijumpai di daerah beriklim tropis dan subtropis. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dalam tanah. Air yang diserapnya disimpan dalam ruang di batangnya. Daun kaktus bisa berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Itulah sebabnya kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Beberapa jenis kaktus dapat dijadikan sebagai sumber pangan, tepung, permen, obat-obatan, kosmetik, membuat rambut menjadi tebal, obat jerawat, dan bahan bangunan. Saya mengandaikan orang Kristen yang mengalami banyak persoalan, penderitaan, namun tetap berdiri kokoh dan berpegang pada imannya seperti kaktus. Orang semacam ini bisa hidup dalam situasi dan lingkungan yang kering, sulit, penuh duri-duri masalah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang kuat, tangguh. Dari orang-orang semacam inilah keluar bunga kesaksian akan kasih setia Tuhan yang menakjubkan. Rasul Yakobus menulis, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Saudaraku, apakah Anda saat ini sedang hidup di lingkungan yang kering, penuh duri masalah? Ingatlah, duri-duri itu justru yang membuat kaktus bisa bertahan hidup tanpa air dalam waktu yang lama.
Masalah dan penderitaan bisa membuat kita makin tegar menjalani kehidupan ini dan makin bergantung pada kasih setia Allah. Rahasianya, tetaplah menyerap air kehidupan, firman Allah, dan berharap sepenuhnya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk tetap taat dan setia kepadamu dalam pergumulan hidup kami. Percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, tetap taat dan setia dalam gumul juang kita.